Terus, ini surga yang terbaik. Maka perintah ibu Nabi yang nyuwun Firdaus, surga Firdaus menikah. Nah itu karena memang ini surga terbaik. Berarti nomor di surga pun tingkat-tingkatan Bapak Ibu. Nah itu. Manipun ada orang tua dosa itu begitu kaget. Tak kala ternyata derajatnya itu dinaikkan oleh Allah Ta'ala di surga itu. Nah itu. Nah itu pun luar biasa melalui bahasa itu memintakan istighfar kepada orang tua kita lewat doa tadi itu orang tua itu senang sekali, senang sekali, kaget. Fayaqulu anna lihat, ya Allah, kenapa ini semua bisa terjadi? Dijawab oleh Allah, fayuqalu bistighfari waladika laka. Ini semua terjadi karena istighfar permohonan ampun yang dilakukan oleh anakmu. Dan itu terus manfaatnya kalau mereka memintakan ampun istighfar itu salah satunya untuk menaikkan derajat kedua orang tua kita di surga. Terus ngaget ngaget tapi ngaget sing apik. Tapi namanya dino biasanya ngaget sing elek dibetak tadi ibu kan anu biasanya getaki ngoten bapak apa kewalik nah itu kaget itu biasanya betul menyenangkan ngaget itu tetapi yang ngaget biasanya itu kan sangat bangga terus kaget tetapi senang kayak misalnya ibu ini biasanya dijak bapak nopo macul sawah nanti tiba-tiba ternyata dibeloke nanti tempedan nanti semar nanti milih bu dengan memilih sakram program orang jangan senang ya bu senang mesti itu kaget yang biasanya dijak itu dia dijak teng sabin itu dia mau rencananya mau dia mau dia bukan sawah tapi ternyata mengubah ternyata beda makin semar sekian milih logram atau telogram itu kan pasti ibu ini kaget betul bu kaget ya mesti kaget tapi kagetnya mesti senang betul mungkin sedih maka mungkin sekali bapak-bapak ini maka kagetnya ibu dengan kaget sing nyenengke kurang tahu bu kurang pak mungkin dikagetnya sing nyenengke orang-orang tua kita itu besok itu kaget begitu Bapak. Kok derajat saya itu dinaikkan di surga itu kenapa ya Allah? Tanya mereka kepada Allah Ta'ala. Dijawab oleh Allah Ta'ala, fayuqalu bistighfari waladika laka. Itu semua terjadi karena istighfar yang dilakukan oleh anakmu. Nanti. Jadi yang pertama itu doa sampai nyuwun istighfar. Minimal doa kalau dia kalau Pak Bu yang dari apa dia pakai. Allahumma pilih wal hidayah warhamhu makama rabbayani shaghira. Yen kok bakal anyel-anyel tenan ra iso tak ngangge basa Jawa bareng apa. Nggih, intinipun nyuwunke ampun kagem tiyang sepuh masa. Istighfar itu luar biasa Bapak Ibu. Bahkan ada sebagian pun hadis mengatakan Tuba liman wajada fi sahibatayhi istighfaron katsira. Ini untuk kita nanti tapi untuk orang tua. Ini ada hadis mengatakan sungguh bahagia, sungguh menyenangkan nanti apabila dia mendapati dalam buku catatannya itu istighfaron katsiron, kata-kata istighfar yang banyak. Nah itu terus berarti ini Bapak Ibu ternyata benjang menika kula wasani menika sedaya menika pikantuk buku catatan. Nggih, wonten surat Al-Insyiqaq nggih. Al-Insyiqaq niku ayat 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura." Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fa sawfa yaqusubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Ini mungkin panjenengan bersani kalau surat Al-Insyiqaq ayat 7 atau 9.
Oke. Ini kata Rasulullah mengatakan, adapun orang-orang yang diberi buku catatan dari samping kanannya, oke, maka dia akan mendapati nanti perhitungan yang mudah. Hisab, hisab dengan perhitungan yang mudah. Terus ternyata besok itu kita semua akan menerima buku catatan. Tetapi itu cara membedakannya dari pemberian. Kalau orang-orang baik, dalam arti orang soleh, orang beriman, ini cara memberikannya itu secara terhormat dari depan sampai kanan. Pak Amman utiya kita bahu biyamini, yamin itu sebelah kanan. Itu harus cara skema itu terhormat. Tetapi ayat berikutnya ini kagum catatan orang-orang yang tidak baik. Wa amman utiya kita bahu wara adhri fasaufa yakusubura wa yasla sa'ir. Dan adapun orang-orang yang diberi buku catatan dari wara adhri, wara di belakang, dohri ini punggung, berarti buku catatan itu lo diuncalke dari belakang. Maka dia akan berteriak, celaka aku, celaka aku. Kemudian dia akan memasuki neraka yang menyala-nyala. Nah ini Bapak Ibu, berarti setiap manusia itu besok akan mendapatkan buku catatan amal kita. Andanya yang wong apik itu diberikan secara terhormat dari depan. Tapi kalau buku catatannya itu tidak baik, itu dilemparkan. Cara berdirinya pun beda. Nah, yang buku catatan dari sebelah kanan depan itu pertanda dengan perhitungan hisab yang mudah, gampang, ringan. Tetapi kalau yang dari belakang itu pertanda tidak baik. Nah, berarti apa Bapak Ibu? Besok itu kita akan begitu gembira, bahagia kalau kita itu menerima catatan itu ternyata di catatan itu banyak istighfarnya. Tadi Nabi ngendiko. Tuba liman wajada fi sahifataihi istighfaron kasiron. Sungguh beruntung, sungguh gembira orang yang mendapati buku catatannya itu banyak kata istighfarnya. Mari monggo Bapak Ibu, dalam kehidupan sehari-hari ini kok panjenengan amalan buku kata istighfar itu, dengan nambah mengaji dari istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Kan betul nggak betul Bapak Ibu, itu yang jangan rutin itu enteng Bapak Ibu. Misalnya jangan target, pokoknya saya satu hari minimal harus istighfar 100 kali. Itu nanti bisa. Misalnya pun nanti setiap habis sholat dengan istighfar 20, 5 kali waktu itu pun 100 nih. Kalau yang bersolat itu yang buru-buru, maksudnya pun buatan longgar. Itu biasanya saya jamak di malam, terus minimal 100 targetnya, terus malam mau tidur atau pasti habis sisa waktu longgar itu istighfar. Biar apa Bapak Ibu? Biar bijak itu kita mendapati buku catatan itu bahagia. Ternyata kata istighfar itu banyak sekali. Dan itu yang untuk kita. Tapi kalau untuk orang tua tadi kita memintakan istighfar lewat doa setiap saat, setiap waktu. Dan itu hanya terjadi bisa dilakukan kalau anak itu dulu pernah kita sampaikan pernah kita ajari, pernah kita ajak ke masjid. Ya anak-anak kita itu nggak kenal masjid, nggak bisa ngaji, nggak mau sholat, itu harus angel Bapak Ibu. Dan mintakan istighfar itu pun ada. Terus lagi. Pomo ya paling setahun pisan Bapak Ibu. Ini gue ngejak apa wong. Kalau betul puasannya betul pengen itu. Pengennya kan setiap waktu, setiap saat habis sholat itu disuruh istighfar kan, pengen itu. Betul nunggu 1 tahun atau 2 tahun baru didongake itu pun akan nah itu kan kurang membahagiakan.
yang paling bahagia itu adalah setiap waktu, setiap saat. Kemudian, ketika sudah mendoakan orang tua kita. Kemudian, cara yang kedua, Bapak Ibu, tak kala orang tua kita sudah meninggal, yang bisa kita lakukan sebagai anak biar bukti bakti kepada orang tua, yaitu melunasi hutang-hutangnya. Hati Bapak Ibu, tentu saya yang sepuh itu, kok tersenang hutang, itu kewajiban anak itu nyaur hutangnya yang sepuh. Terus ini kewajiban. Karena ini penting Bapak Ibu. Karena kata dari dahulu diceritakan Bapak Ibu, nanti yang sepuh itu sedo, gitu. Terus pihak dari itu ternyata yang sepuh itu kesendiri utang. Kemudian si fulan ini sing utang ini nemoni anaknya, nagih gitu. Karena memang kesendiri utang. Ini aku lurus dengan ini. Secara muamalah pun lurus. Karena orang tua pun sedo kan nemoni anak ya. Tapi apa jawaban yang membuat saya kaget itu diceritakan. Anak itu ngendiko, kuwi kan urusannya wong tuaku. Wong tuaku wis mati jenengan boleh ono sarean. Ngoten niku Bapak Ibu. Niku banyak, banyak. Jadi kalau anak tidak mau tanggung jawab, merasa itu hutangnya orang tua, sehingga kalau tak kalah ditagih itu malah gini bunga di ngoten niku. Niku kan coba bayangkan seorang anak niku ditagih ngoten niku. Alasannya pun niku urusan orang tua. Aku ora urusan kowe. Ada. Maka ini bukan anak yang soleh. Anak yang soleh itu membayar hutang-hutang orang tua. Karena apa? Boleh jadi Bapak Ibu, hutang-hutang orang tua kita itu nggih untuk kita. Hanya saja lagi-lagi, kebaikan orang tua itu tidak mungkin akan bisa kita balas. Biasanya orang tua itu menderita itu tidak mungkin dicerita-ceritakan ke anaknya, gitu. Pengen ditutup-tutupi. Boleh jadi hutang yang mereka tanggung itu ya untuk kita, untuk anak-anak kita ini. Banyak kasus Bapak Ibu, orang tua itu piye caranya, yang penting anaknya bisa tercukupi keinginannya. Banyak orang tua, anak masuk sekolah, minta samu, minta sakit, pulsa, minta ini. Padahal anak itu tidak pernah melihat orang tua itu punya atau tidak. Tetapi orang tua pasti Bapak Ibu, kalau masalahnya sudah udah dari yang sepuh, pasti piye caranya mesti dikai. Sami Bapak Ibu, anak kula niku nggih setiap minggu ngeten iki Setu ngoten niku pun WA nenten pondok kalian. Niku biasane pun nggih pun niku pun kirim SMS niku Pak bah dituntek, tuku sabune yo entek, jajane entek. Ngoten niku. Joget sak tiang. Niku Pak, niku hampir setiap minggu niku. Anak kula niku mboten mikir maksudipun bapaknya duwe napa ora pas niku. Tetapi bagi orang tua dalam kondisi ngoten itu mesti piye carane. Nggih. Yang nandure mesti golek utangan. Biar apa? Biar anak itu tercukupi. Nah, ini yang saya ingin tekankan, boleh jadi hutang-hutang yang ditanggung oleh orang-orang tua kita itu karena untuk kita. Hanya saja orang tua itu lagi-lagi tidak mau menceritakan kepada anak-anak. Maka itu penting Bapak Ibu. Melunasi hutang-hutang orang tua. Karena ini sedikit kita sampaikan betapa beratnya orang yang meninggal masih memiliki tanggungan hutang. Yang pertama Bapak Ibu, rohnya itu terombang-ambing tanpa kepastian. Wonten hadis riwayat Tirmidzi, hadis yang ke 1079. Ngantasipun roh seorang mukmin yang sudah meninggal itu terkatung-katung karena hutangnya sampai hutangnya dilunasi. Yang pertama.
Kemudian yang kedua, dosa orang yang berhutang itu tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala selama belum dilunasi. Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, semua dosa orang yang mati syahid itu diampuni kecuali hutang. Terus mati syahid itu mati yang paling syahid dalam Islam itu saja. Kalau dia masih memiliki tanggungan hutang, itu belum diampuni. Kemudian hadis yang ketiga, yang dipenuhi riwayatkan Imam Majah. Kebaikan yang dia kumpulkan akan diberikan kepada pemberi hutang. Barang siapa yang mati dalam keadaan masih punya hutang, maka kelak di hari kiamat tidak ada dinar dan dirham. Terus mungkin tengah akhir itu pun bodohnya duit, tidak ada uang. Untuk melunasinya. Namun yang ada hanyalah amal kebaikan atau keburukan untuk melunasinya. Ini kan ngeri banget di Bapak Ibu. Maka ada orang itu yang nanti muflis, muflis itu bangkrut, membawa kebaikan banyak, itu tapi ternyata kebaikan itu tinggu nyaur tadi, ada yang didolimi dan sebagainya. Nah, itu rugi, muflis. Itu ternyata orang-orang yang meninggal bawa utang itu sampai segitunya Bapak Ibu, sampai segitunya berat, sampai nanti diambil kebaikannya itu. Karena di akhirat itu sudah tidak ada lagi uang. Kemudian yang keempat, yang diberikan dengan Imam Ahmad, terhalang masuk surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, jiwa seorang mukmin itu tertahan oleh sebab hutangnya sampai hutang itu dilunasi. Ini berarti hutang dan maka dalam Islam itu hutang itu boleh, tapi harus hati-hati, harus dilunasi, harus dilunasi. Nah, karena Nabi juga tidak mau menyolatkan orang yang memiliki tanggungan hutang. Ini ada hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari. An Salamah bin Awwa radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bi janazatin yusalli alaiha. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu didatangkan jenazah untuk disolatkan. Berarti ada orang mati, kasuwun Nabi menika nyolati jenazah menika. Faqala hal alaihi min dainin. Maka pertanyaan pertama kali Nabi menika tanya kali para sahabat sing ngeterke jenazah kula. Hal alaihi min dainin. Wahai sahabat-sahabatku, apakah jenazah ini memiliki tanggungan hutang? Faqalu la. Fasalla alaihi. Maka para sahabat ngendika, tidak ya Rasulullah, jenazah ini mboten gadahi hutang. Fasalla alaihi. Maka Nabi mensolatkan. Summa utiya bi janazatin ukhra. Kemudian Nabi itu didatangkan Nabi jenazah yang lain, berarti ada dua jenazah. Sama, minta disolatkan oleh Nabi. Pertanyaannya sama. Faqala hal alaihi min dain. Wahai sahabat-sahabatku, apakah jenazah ini memiliki tanggungan hutang? Qalu na'am ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah, jenazah ini gadai tanggungan utang. Apa jawab Nabi SAW? Faqala fasallu ala sahibuhu. Nabi ngendika kali sahabatku, aku tidak mau menyolati jenazah ini, silakan kalian yang menyolati. Wa qala Abu Qatadah, kemudian Abu Qatadah, ini sahabat Nabi, yang ngendika, alayya ya Rasulullah. Hutangnya saya yang melunasi ya Rasulullah. Fasolah alaih. Kemudian Nabi baru mau mensolati. Terus Nabi menikah mboten purun nyolati jenazah sing kalian itu mboten kok gedhe, mboten kok benci dengan orang yang sedo tadi. Tetapi Nabi menikah tidak mau mensolati karena jenazah kalau menanggung kedoliman, yaitu masih memiliki
hutang. Maka piyambake boten purun nyolake. Dan Nabi pun juga konsisten Bapak Ibu. Konsisten pripun? Setiap yang didoakan Nabi, sholat jenazah kan istrinya istighfar itu, memohonkan ampun untuk jenazah. Padahal di hadis yang lain Nabi tadi mendikok, orang yang mati menanggung hutang itu tidak diampuni oleh Allah Ta'ala. Itu saya ngabarkan Nabi. Nah Nabi itu yang misalnya itu nyolake, berarti kan wong sing diutang kalau mau diampuni dosa. Berarti Nabi tidak konsisten. Maka itu Nabi itu tidak mau mensolatkan. Itu karena kedoliman. Orang mati menanggung hutang itu kedoliman. Bukan Nabi benci dengan jenazah tadi, benci dengan orang. Tidak, yang dibenci itu perbuatan. Ini kita jadi pelajaran Bapak Ibu. Ini mungkin Anda ngomong sedo, sing kira-kira dalam tanda kutip boten apik, boten apik. Niku tokoh-tokoh aku nyolake. Ajeng yang sanes mau sing nyolake. Biar mau, biar tidak ada pembenaran. Kayak oh ternyata kayak mati mabuk-mabukan tukang zina ternyata lagi disolake karo ustaz doang. Kayak gitu. Sing dikhawatir yang tadi. Biar yang lain aja yang nyolake. Ini panduan ini. Nah, terus ternyata orang yang memiliki tanggungan hutang itu Nabi saja tidak mau mensolatkan karena kedoliman yang dia lakukan. Baru ada satu sahabat namanya Abu Qatadah. Niki mboten sedulure, mboten kerabat sing mati niki Bapak Ibu. Tetapi piyambake menika ngendika, qala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alayya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, utangnya sahabat iki, sing sedo iki, sing nanggung utang iki aku sing nanggung. Aku sing jamin, sing lunasi. Baru Nabi purun konflik. Niki kita terus syariat Bapak Ibu. Mari pun niki syariat pun yang mau mati menika saya ini diumumke. Niki nggih mboten. Yang terse maksudnya pun mungkin pengumuman terse napa? Gadai sesambetan di tangan itu kan nemoni ahliwan. Sama nggih. Ini dasarnya niki Pak. Hadis niki. Terus diumumke itu biar tahu. Kalau kerabatnya keluarganya jangan terus mungkin kalau ada orang lain karena tadi lagi-lagi orang tua itu tidak mau menceritakan ke anak-anaknya. Boleh jadi itu ternyata wong tuanya awalnya dewi diutang karo sipulan wong Jakarta misalnya itu mati menurut karena diomongin ngertos akhirnya nemoni anaknya. Itu fungsinya diomongin ini Bu, dan itu karena tadi orang meninggal hutang itu berat, maka diumumkan. Gitu. Atau kalau keluarga itu tidak mampu, wong nang duwe miskin, ada orang baik itu gelem lunasi. Apa ya ning ngoten niku? Itu mboten mriki, Pak. Ora utang apa lunasi. Derenge ten ya, Pak. Seniku ya para sahabat itu biasa Bapak Ibu, Niki contohnya buku tak ada lho. Ngerti sedulure, boten sedulure, ngerti koncone mati sing nanggung utang, piyambake sing wani jamin, aku sing lunasi. Niki. Kira-kira jenengan wani boten Pak Bu? Lunasi. Mas Joko duwe utang angkringan 100.000, aku tak lunasi Pak Joko. Pun jenengan. Mas Joko wis seneng nggih. Jadi lalu utang wis seneng. Jenengan enten nggih, ngoten niku. Sing cilik-cilik mawon boten sah, kalau yang gede-gede. Ini pun latihan, perlu dilatih. Karena kadang-kadang kalau saya menikah keseh meletakkan harta itu di hati, Bapak Ibu. Sehingga berat keluarga. Rumongso boleh gitu, angel rumongso tangguh ngunasi wong liya. Mbok tangguh seneng-seneng dhewe. Itu karena masih harta itu letaknya di hati. Tapi kalau kita tahu posisi harta itu sebenarnya untuk membeli surga, itu kayak sahabat ini terus boten abdul itu membeli surga untuk beramal. Nabi Abu Bakar belum mau nih dan bila itu disiksa ditumbas, dimerdekakan. Abu Bakar nih. Ya namanya dia di kosong boleh ini. Maka sedikit banyak kalau saya menikah berusaha untuk tadi menyenangkan orang.
Biar nopo? Biar itu dados kegembiraan kita. Sekedar ini, pentingipun kalau saya menika membuat senang orang Bapak Ibu. Salah satunya ini hadis. Dados hadis menika nunjukaken di antara Allah menika remen dengan amal-amal kita itu salah satunya itu memberi kesenangan kepada orang lain, membuat saudara keluarga saya menika menjadi senang. Salah satunya apa? Melunasi hutang. Terus misalnya dengan ada bulan utang kalian dengan 100 itu dengan sakit utang rasa di sahur tak ada lunas. Jadi itu jangan gitu ya. Tapi apa? Mesti seneng nih, saya mau diutangi seneng dewa. Dengan utang 1 juta sudah ada lunas, seneng betul. Seneng gitu. Tapi ada ide melunasi hutangnya. Kita juga ya aku tak ada berapa, melunasi menanggung. Atau memberi makan kepada orang, itu amalan yang luar biasa. Intinya kalau saya itu menyenangkan orang lain dengan amal-amal keluarga satu keluarga lantai itu jauh dicintai Nabi dibandingkan sampai piyambak menika di ujung hadis menika hal tersebut lebih saya cintai daripada saya itu beriktikaf di masjidku yaitu Masjid Nabawi di Madinah selama 1 bulan. Padahal Masjid Nabawi itu pahala itu luar biasa menarik kalau sampai sadar ibadah Nabi. Itu saja Nabi itu lebih senang mendampingi orang lain, urusan orang lain, membantu orang lain untuk mengangkat kesusahannya. Saya yang tahu jenengan membeli lorong, jenengan beli mobil, jenengan terbit rumah sakit. Dan itu salah satu amal yang istimewa, memberi kesenangan kepada orang lain. Syukur-syukur untuk sadar dan jalan ganti bensin. Itu mungkin senang. Dan itu yang perlu kita kerjakan dalam hidup ini sebagus amal-amal kita itu menjadi dicintai oleh orang. Dan salah satunya tadi ada ide melunasi hutang-hutangnya. Dan memang berat Bapak Ibu kita melunasi hutang orang lain, hutang berapa? Ini boleh jadi Bapak Ibu karena dulu pernah kita kaji di antara sebab keluarga menika dimudahkan oleh Allah Ta'ala itu adalah mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan. Saya ingat disebut namanya itu. Itu yang keluarga mendoakan yang sanes dia lunas hutang itu Allah itu dia akan memudahkan kita misalnya di hutang itu dimudahkan oleh Ta'ala. Terus mungkin banyak sekali. Kecil-kecil amal-amal kecil-kecil itu sebagai bukti nanti. Bahwa dia itu betul-betul doa kita yang sangat tanpa sepengetahuan padahal diperjanji Nabi wala kabi bismillah untuk malaikat itu sampai mendigo mendoakan dan kamu mendapatkan semisal apa yang kau doakan yang doa ke saya itu dibalik ke kita. Nah kalau kita mengatakan terus ini baru 2 amalan yang bisa kita kerjakan sebagai bukti kita berbakti pada orang tua. Yang pertama kita itu memintakan istighfar, mohon ampun kepada Allah Ta'ala, minimal doa Allah maghfir wa hidayah warhamna kama rabbayani shaghira. Kemudian yang kedua sebagai bukti kita sebagai anak terhadap orang tua yaitu melunasi hutang-hutangnya. Syukur-syukur orang tua kita berbanding dari utang. Kok kata yang duwe utang tenan kok duwe warisan sawah ditolong. Seperti utang orang tua lunaskan kan. Karena itu juga milik orang tua kan sebenarnya meskipun itu warisan. Dan kalau orang tua masih memiliki tanggungan hutang, itu segera
dilunasi. Biar nanti orang tua kita yang sudah meninggal itu dia mudah hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengatakan dia Bapak Ibu dengan satu golongan sami kaji mimpi dan berdatas ilmu atau golongan sami berdatas bukti golongan sami selaku anak sakit terus bakti dan itu mengatakan insyaallah kasih satu pertemuan lagi ya untuk sebelum Ramadan mungkin tidak ada ceketik dan mungkin materi tentang Ramadan untuk menyambut Ramadan. Kalau kita mengatakan Bapak Ibu yang bisa kita uji, ada yang ditanyakan OPR. Nah, biasanya pun dosen itu kalau buka pertanyaan terakhir, tapi mungkin jawabnya minggu depan karena waktunya terbatas. Betulnya tadi, berarti supaya berpaham, sudah senang. Oke, kalau kita mengatakan Bapak Ibu, monggo kajian modal dari Bukiko Permasami, sarang-sarang tutup nanti doa atau majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.